Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Setelah kita doa belajar tadi, biar kita semangat dan aktif dalam belajar hari ini, kita ice breaking ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga. Kita ulangi sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga. Oke, semoga semangat ya sampai di akhir pembelajaran kita. Oke, lanjut kita masuk ke kegiatan inti atau masuk ke pembelajaran. Jadi kali ini saya mau bertanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian jika ada teman kalian yang menggosipi kalian di belakang? Sakit hati, Bisa? Kepala benci, kecewa kan? Gila? Gimana perasaannya kalau misalkan bisa si Aira? Sakit hati. Oke, pasti semua merasakan kecewa. Sakit hati karena kita di belakang di gunjing ya kan? Oke, jadi kali ini kita masuk pada materi menggosip. Apa kira-kira bahasanya? Ada sekali. Atau menggunjing orang lain. Ada lagu? Mana lagu? Terus Sarah dosa. Jadi dosa. Berarti Sarah dosa. Oke, tiba adalah membicarakan keburukan atau aib orang lain di belakangnya yang jika dia mendengarnya dia tidak menyukainya, iya kan? Iya. Kalau contohnya si Aira mencakapi si Alta mendengarnya dari orang lain. Alta suka nggak sama si Aira? Namanya membicarakan aib orang lain. Hukum ghibah ialah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dikatakan di dalamnya firman Allah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Artinya, janganlah kalian mencari kesalahan orang lain dan janganlah kalian menggibah atau menggunjing sebagian kamu. Dikatakan dalam itu saja, nggak boleh dari kesalahan orang. Kalaupun kalian menemukan kesalahan kawan kalian yang lain, nggak usah kalian gunjing, nggak usah kalian terjadinya kegibahan karenanya kita saling kenal, karena dekat. Biasanya gibah itu terjadi karena saling mengenal. Nggak mungkin si Silvi di Ujung Gading, si Fatma orang Yogyakarta. Apa tahu si Silvi bagaimana keadaan si Fatma di sana? Apa terjadi kan kalau kalian nggak saling kenal? Pasti karena dekat dan saling kenal. Kemudian saya akan menyampaikan dampak negatif dari adanya gibah di dalam hubungan bersosial ataupun kehidupan sehari-hari. Dampak negatifnya yang pertama ialah memunculkan permusuhan. Kedua, memutuskan tadi silaturahmi atau persaudaraan. Ketiga, menimbulkan dosa. Dan yang akhir, menghilangkan kepercayaan. Jadi di antara semua itu memang yang termasuk adalah menimbulkan dosa dan hilangnya kepercayaan. Ya, sudah pasti hilang kepercayaan. Contoh, kita mempunyai rahasia, tapi kita ceritakan kepada orang lain.
berusaha menjaga selama-lamanya rahasia kita ya. Pas nanti suatu saat dia benci kita, dia bisa membicarakan aib kita tersebut, ya kan? Oke, Ustazah menuliskan di papan tulis, nanti kalian tulis. Tulisannya ada tadi? Iya. Pengertian. Sambil ditulis ya. Oke, silakan ditulis. Berapa dia? Oke, sudah? Sudah, Ustazah. Oke, jadi saya buat satu contoh nih. Si Uswa dan si Naila dan si Nisa. Jadi si Naila saat itu membicarakan si Uswa kepada si Nisa. Si Naila bilang gini, Nisa, kau tahu si Uswa itu marah segala di kelas katanya. Terus, apakah tindakan si Naila itu termasuk perbuatan ghibah? Termasuk, Ustazah. Alasannya Karena Uswa nggak ada di situ, Ustazah. karena siswa nggak ada di situ ya kan, itu adalah Iya. jadi sebenarnya respon Nisa itu bagaimana saat itu? Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Kalau kamu merasa siswa malas belajar di kelas, kamu datangin dia, kamu nasihatin dia, kamu bilang, hai Uswa, belajarlah kamu bagus-bagus di kelas dengan kalimat yang sopan santun. Dan pasti kalau kamu bagus-bagus, respon si Uswa juga Bagus. sopan. Oh iya baik Nanda, ini kedepannya aku akan belajar yang dia tadi. Ingatkan aku ya kalau aku malas. Kan gak jadi pergibaan kan? Itu dia ya respon yang sopan dan nasihat yang sopan juga. Oke, setelah Ustazah mencontohkan kasus tadi, Ustazah mau 2 orang ke depan, si Sanul dengan si Farhana, mencontohkan masalah yang persis hampir sama kayak tadi si Naila sama si Uswa contohkan, yang saya buat nama mereka. Ya, silakan maju. Ini alurnya mengikuti pelajaran kita ya. Kuat-kuat. Ya betul di kalangan siswa ya. Responnya juga boleh. Bagaimana rupanya si Aira itu akan terjadi berbeda. Tapi respon sifatnya benar. Dia bilangkan bahwasan dia menyangkal perkataan si Sanul. Gak boleh gitu. Berarti sifatnya dianya respon positif. Dia tidak merespon dengan kalau dia kayak gitu pasti dianya menggibah. Ya. Terus apa yang dilakukan di sana setelah itu? Apakah kamu datangi segera? Ya. Dia langsung ngasih Farma. Oke, kali ini aku akan
si Sanul juga mau menerima saran dari si Fatma. Respon dari si Sanul, respon baliknya juga positif. Benar ya. Kalau ada kawan kalian yang mau mengajak kita, respon kalian harus nggak boleh gitu, ataupun jangan kita datangi aja dia kalau kita memang merasa kita memang merasa risih sama kesalahan kesalahannya. Oke, saya akan menyampaikan cara menghindari ghibah. Yang pertama adalah menjaga lisan, yang kedua berbicara yang baik dan bermanfaat, yang ketiga mengingat bahwa akibat dari ghibah adalah buruk, dan yang keempat menasihati teman yang mau atau yang hampir melakukan ghibah. Menjaga lisan, terus berbicara yang baik dan bermanfaat, kemudian mengingat itu adalah perlakuan buruk, keempat nasihati kawan melakukan ghibah. Dan yang tadi terakhir yang saya bilang itu menasihati teman yang hampir melakukan ghibah adalah yang paling penting, karena jarang orang mau mengingatkan kawan. Ya, kawannya ada sama dengan sopan dan lembut, pasti jawabannya sopan dan lembut juga. Karena banyak orang kalau sudah disangka kayak itu pasti marah, ya kan? Ya semoga kita adalah orang-orang yang mau menerima kesalahan. Oke, selanjutnya saya akan bertanya, apakah yang kalian lakukan jika ada kalian mendengarkan teman yang saat itu juga melakukan ghibah? Saya bisa jawab. Ya, Nasya, jawabannya. Saya akan mengingatkan teman tersebut dengan baik agar tidak membicarakan kedua kawan saya. Oke, Nasya akan mengingatkan temannya bahwa tidak membicarakan keburukan orang lain. Ya, benar. Jawaban Nasya sudah benar. Lagi ada yang lain? Ya, jelas. Saya akan mengajak teman untuk berbicara yang bermanfaat saja. Ya, ajaklah orang yang menghibah tadi, yang hampir menghibah tadi untuk berbicara yang bermanfaat. Jawaban Sisi juga benar. Lagi siapa? Halo Sila. Ya, Sila. Saya tak mau ikut membicarakan keburukan orang lain saja. Oke, si Naila nggak mau itu dia ada orang menghibah. Ya, itu termasuk cara menghindarinya juga kan? Iya, benar. Jawabannya benar. Lagi yang lain? Alta. Saya akan menasihati teman agar menjaga lisannya saja. Ya, si Alta dibilang gini, hei jaga lisanmu. Itu kan? Iya. Oke, ada lagi? Ada saja. Ya, Saya akan mengatakan pada teman saya untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jawaban kalian semua benar. Apalagi si Fatma. Jadi dia nanti kalau bapaknya kawannya menjiwat, ya Allah. Ketika kalian terdiri. Iya. Ayo sama Allah berjiwat di depan. Lewat si Fatma. Ya Allah. Gitu. Ya. Ya. Jadi pesan moral yang saya akan sampaikan, anak-anak ustazah sekalian, lisan adalah amanah. Iya, lisan ini amanah dari Allah. Harus kita jaga. Jangan sampai perkataan kita bisa menyakiti orang lain atau merusak persaudaraan. Jika kita melihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, bukan kita bicarakan, tapi kita datangi, kita nasihatin sama-sama, dan kita bantu jika dia membutuhkan pertolongan. Jangan nggak ada uangnya, nggak dikasih penjajan dia sama orang tuanya itu, nggak ada jajannya, orang miskin kayak gitu, nggak boleh ya kan? Kita malah harus membantu. Marilah sama-sama kita biasakan perkataan baik, perkataan bermanfaat, yang orang lain pun tercengang oleh kita seperti yang dikatakan si Fatma tadi. Harus ingat Allah. Oke, jadi kesimpulannya pada pelajaran hari ini adalah kita tidak boleh membicarakan aib orang lain. Ya, itulah inti dari semuanya. Kita tidak boleh mencari orang, menggunjing, menghibah di belakang orang itu. Kalau